Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari HKI C6 dengan NIM 202011100072. Di sini saya ada tugas dari Ibu Rahma tentang alur penyelesaian sengketa tun. Oke, sebelum kita lebih jauh membahas tentang penyelesaian dari sengketa tun, kita harus lebih dulu tahu apa sih tugas dan wewenang dari pengadilan tun ini sendiri. Tugas dan wewenang dari pengadilan tun adalah memeriksa, memutus, dan mengadili pada tun peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alur sengketa dari penyelesaian peradilan tata usaha negara. Oke, dalam alur penyelesaian sengketa tun ini kita harus melihat apakah lembaga yang mengeluarkan penyelesaian sengketa tun ini diatur dalam undang-undang. Jika diatur, maka kita harus menyelesaikan yang terlebih dahulu, yaitu pada upaya administratif. Upaya administratif dibagi menjadi dua, yaitu upaya keberatan dan yang kedua adalah upaya banding. Yang pertama yaitu keberatan. Keberatan diajukan kepada pejabat atau petugas yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara, digugat ke pengadilan tata usaha negara. Yang kedua adalah banding administratif. Banding administratif diajukan kepada lembaga yang lebih tinggi, seperti diajukan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jika badan yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tidak diatur dalam undang-undang, maka tidak perlu upaya administratif, langsung kepada mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, surat gugatan yang sudah ditulis lalu diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara akan diserahkan kepada panitera yang akan dicek kembali persyaratan dan kelengkapan berkasnya oleh panitera muda. Selanjutnya, setelah diperiksa oleh panitera muda, jika berkas ini belum lengkap, maka akan dikembalikan lagi kepada penggugat dengan dilampirkan daftar periksa untuk dilengkapi. Jika berkas sudah lengkap, maka berkas perkara ini akan diterima dan penggugat bisa membayar biaya panjar perkara, yang selanjutnya penggugat mendapatkan salinan gugatan yang sudah ditandatangani dari pihak panitera. Selanjutnya, PT UN ketuanya akan melangsungkan proses dismisal. Proses dismisal ini adalah proses permusyawaratan dan penyaringan dari gugatan-gugatan yang masuk pada Peradilan Tata Usaha Negara. Jika dalam proses dismisal ini gugatan tidak lolos, maka akan dilakukan pemeriksaan acara secara singkat. Pemeriksaan acara singkat adalah prosedur acara yang diselenggarakan untuk memeriksa perlawanan dari penggugat terhadap penetapan ketua pengadilan dalam suatu permusyawaratan. Pemeriksaan acara singkat ini dilakukan untuk memeriksa pemeriksaan perlawanan. Selanjutnya, perlawanan jika dibenarkan, maka penetapan dismisal oleh ketua PT UN gugur demi hukum. Yang selanjutnya, proses gugatan diperiksa dengan acara biasa. Proses gugatan ini tidak ada upaya hukumnya. Dalam gugatan yang lolos ada dua acara, yaitu dengan pemeriksaan acara cepat dan acara biasa. Yang pertama yaitu dalam acara cepat. Acara cepat yaitu pemeriksaan dengan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan pemutusan pokok sengketa dari gugatan yang masuk, dan dilakukan dengan penyingkatan tenggang waktu.
Waktu 14 hari setelah permohonan ketua pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak permohonannya. Jika dikabulkan, 7 hari setelah penetapan oleh ketua pengadilan harus sudah ditentukan waktu dan tempat sidang tanpa pemeriksaan persiapan. Tenggang waktu jawab jinawab tidak lebih dari 14 hari dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim tunggal. Jika dalam acara cepat ditolak oleh hakim, maka selanjutnya menggunakan acara biasa. Acara biasa ini diatur dalam pasal 68 dengan jangka waktu tidak kurang dari 6 bulan. Selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan dilakukan oleh majelis hakim, yaitu untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Jika dalam acara cepat dikabulkan, tahap pemeriksaan persiapan ini tidak ada. Selanjutnya adalah proses persidangan. Proses persidangan ini dilakukan yaitu yang pertama jawab jinawab, yang kedua yaitu pembuktian, yang ketiga yaitu kesimpulan, dan yang keempat adalah putusan. Setelah pembacaan putusan ternyata ada pihak yang belum puas dengan keputusan hakim, maka akan dilakukan upaya hukum. Upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara, yang pertama yaitu ada banding, yang kedua ada kasasi, dan yang ketiga adalah peninjauan kembali. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya akan dilakukan pada tahap eksekusi. Demikian pembahasan alur penyelesaian sengketa tun dari saya, Salsa Sabila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحبك قرب طمن قلبي عليك